Itu telur juga pernah ada mas, keluar satu. Yang hitam itu pernah ada. Semua orang bisnis itu selalu ingin berharap produknya seperti itu. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kan gitu. Seperti yang tadi tak bilang Pak Sis, siapa yang jual, bagaimana cara dia jual, dan apa yang dijual. Kalau ini 3 poin nggak ada, itu kita juga nggak usah mimpi banyak-banyak. Kita udah disiapin rica-rica ayam cemani teman-teman. Tuh lihat. Wih, cekernya. Wah, kepalanya. Oke teman-teman, kita coba rica-rica ayam cemani. Itu saya pikir akan menjadi branding nasional. Ya. Nah, otomatis ketika ini namanya menasional, ini bukan lagi hanya masalah menjual. Ya. Kita jual bukan produknya langsung, tapi ini menjadi oleh-oleh. Menjadi oleh-oleh. Jadi yang kita jual adalah wisatanya, entah itu wisata peternakannya atau wisata edukasinya. Dan satu itu cemani itu kunci masih bertahan karena apa coba? Apa? Karena Indonesia itu punya kearifan lokal. Oke. Hanya turu kok kemeri karo rezekine Mas bangkit ya. Oke. Mungkin punya strategi lain. Ini kan sudah harganya itu cemani itu harganya ya stabil ke atas terus. Mungkin adakah langkah-langkah kira-kira gimana itu? Kan jelas turun-temurun jelas ini tau. Udah bagus terus biar harganya itu loh. Seru apa sudah luar negeri banyak yang kesini itu mungkin ada carane Mas aduin carane gimana? Kan ini kan do tak dongake panjang umur. Amin. Men delok kesuksesannya nyong sesuk. Apa bakul-bakulan alah pitik geduk ngopo goblok banget tok peternak pitik kedua ya itu pemikiran sing pauk wong geduke ngono kuwi lho istilahnya termasuk Mas Nanang nuwun sewu. Memang pemikirannya hancurkan. Terus di Jalan 45 sejauh 2 km. Guys, gokarnya nggak mau lewat guys. Iya, mundur aja. Belakang kosong. Bagian semua aja. Pelan-pelan Mas. Belok. Amit ya Pak. Ngapunten. Sini kamera. Oh iya. Dadah. Oke guys, kita masih di Temanggung teman-teman. Kita masih di Temanggung di Kedu dan kali ini kita ketemu sama teman-teman paguyuban ayam cemani ya, yang ada di Temanggung, para peternak, para pedagang dan ini suasananya kayak keluarga. Jadi kita ngumpul di rumahnya Mas Arif Cemani. Yuk guys, come on. Wih, izin ya, izin ambil gambar ke? Izin ambil gambar. Oke, amit. konsepnya gimana nih? Hah? Oh, waton kalau kita waton. Enggak maksudnya kayak surprise. Assalamualaikum. Wah, bangsa, itu terlalu rekayasa. Malah kudu kira alami. Ah, kowe tekan digawe-gawe ya. Cici. Ngarang dompet iki. Ya kok Pak Sis iki saksi kalau cemani iki wis rasa. Seneng ora bali ya. Coba nang ngene ya. Kowe nek kali rugi wong rumada. Nah, dia mau dijebak tenangnya. Waktu adalah uangnya. Oke teman-teman, ini tuh apa ya? Paguyuban Mas ya? Ya. Paguyuban apa tuh jenenge? Kelompok tani Makukuhan Mandiri. Jadi teman-teman di sini tuh semua peternak, penjual, apalagi pedagang semua ngumpul jadi satu dan kita bisa ngerasain ya suasana kekeluargaan. Jadi kompak, guyup dan
saling apa menutupi mau. Menutupi. Saling menutupi. Isi dan menutupi. Iya, terlalu banyak yang ditutupi. Saling mengeluarkan unek-unek yang terpendam. Sing dombol-dombol. Sliding-slidingan. Tikung menikung ya. Sionya sioan. Sadarnya kayak Mas ini blokir-blokiran. Memang program di Blokiran yang saling membutuhkan. Wah. Nah, iki anu Mas Arif, aku ngobrol sama siapa iki? Ya, terserah. Oh, iki aja. Iki gini wae. Nah, Mas Arif iki apa paguyuban iki sakjane sudah lama kah atau memang tidak pernah terbentuk dengan sendirinya? Atau piye? Sudah lama, Mas. Wis lama. Ya, Memang turun sengaja temurun. dibentuk. Ya. Sengaja dibentuk. Sudah lama turun temurun. Turun temurun. Ya. Generasi pertama? Generasi pertama zamannya Pak siapa? Pak Mahmud. Oke. Nah, Pak Mahmud. Pak Harsono. Yang kedua, generasi kedua Pak Anu. Pak Nur Faizin, Pak Nur Faizin. Pak Doko, Pak Tri, Pak Nanang. Wah, Nah, ini saya generasi ketiga. ketika terupdate. Nah, terbaru. Terupdate, saya terbaru. generasi keempat ya greget. Oke teman-teman, jadi ini lintas generasi ya, turun temurun dan apa ya, lebih ke melestarikan ya Mas Arif ya? Melestarikan, ya. Melestarikan, dan dari dulu ayam cemani itu menjadi komoditi penghasilan masyarakat sini ya, Ya, Mas Arif ya? pokok utama. Pokok utama, dan alhamdulillah hari ini anak-anak muda mulai tertarik ya Mas Ya, Arif ya? mulai. Mulai tertarik untuk mengambil alih, atau bukan mengambil alih, apa ya? Ya, meneruskan perjuangan untuk melestarikan ayam cemani. Karena ayam cemani itu ayam asli Kedu Ya. yang sebenarnya sudah go internasional ya, Ya, Mas Arif ya. sudah. Go internasional karena banyak sekali peminatnya di luar negeri Ya, juga. betul. Wah, ngeri Ki. Kok sepi? Banyak ngeri banget. Ngeri-ngeri sedap. Banyak kontroversi. Banyak kontroversi, betul. Satu, yang kedua banyak Intrik. intrik. Enggak. Sama inilah. Kurang pemerataan. Kontroversi tetapi saling membutuhkan. Oke. Kurang pemerataan cemani itu. Kalau yang kaya. Pemerataannya kurang. Sekarang dilihat perutnya ya. Kurang pemerataan. Yang kaya menindas yang lemah. Yang menindas yang lemah. Yang kaya menindas yang lemah. Walah. Tapi guyup ya, Mas ya? Guyup, tapi tetap happy. Happy. Meskipun dihina-hina terus. Istilah DC terus, tapi nggak apa-apa. Memang seperti itu toh. Memang yang panjang itu seperti itu. Kadang saya juga sering baper gitu, Oke. jengkel itu ya sering, tapi ya engko rukun meneh. Jadi ayam memang seperti itu. Guyupnya ada dua Mas. Pada waktu ada orang meninggal sama orang lahiran roh. Gitu toh. Karena tidak bisa dipungkiri di ayam itu kan istilahnya ayam cemani itu kan bakul ya ini ya. Iya. Bakul kan perdagangan kita adalah perang istilahnya kan. Nah, istilahnya ya ono sing rebutan pembeli, ono sing ana itu kan Betul. tetap ada apa ya? Pasti, tetap ada pasti, gesek, itu kan ya. pasti itu. Tapi sing seorang tak gelena ya itu kan yang tak gelena lah menangi dhewe. Menangi cak geleme menangi asup gede menang rae ya. Biasa yang ngincer-ngincer. Kayak dari lubuk hati ya. Untung ada kesempatan ya. Jarem tenan nek kowe. Saya badminton ya podo wae seperti itu ini. Bareng badminton bareng-bareng. Ini saya sekarang nih kalau kayak dulu kayak tak latih yo. Saya menyerah. Nah itu nek parah kan foto ayam. Ya itu yang tadi diceritakan itu toh ayamnya dosa itu kalau dimakan itu. Kalau marah itu. Ya memang masih banyak kendala lah istilahnya lah kalau di ayam itu toh Mas. Iya, betul. Memang istilahnya kan kami intinya kan nek saya kan memang yo rotok bakul orang bakul tapi kan
lebih ke ternak nek saya kan. Iya. Tapi yo ternak iki dilalahke cek bodoh lho Mas. Dadi iki istilahnya banyak kematian sing belum bisa ditangani itu lho. Kalau sini tuh Mas, untuk peternak, temani, pedagang, penjual dan lain-lain itu kekeluargaan semua. Jadi nggak ada orang lain namanya, kekeluargaan semua. Jadi semua dianggap semua keluarga. Jadi enaknya seperti itu. Keluarga tapi yang memikirkan awake dhewe. Semua dipikirkan. Wah, iku ora melu-melu aku. Iya lagi ngerti nek pitik mati muga-muga dikirimi pitik saka Mas karo Mas Aziz. Iki lagi cerita iki. Nek kemarin ya. Nek memang nek Mas iki gak wingi telung sasinan ki rong sasinan piye. untuk menjadi peternak dan bakul cemani yang hebat itu Oh memang iya prosesnya. korban banyak. Oh iya prosesnya panjang. Belajarnya ya dari nol. Oh. saya pribadi nun sewu Mas. Nun sewu nek saya pribadi saya kan main ayam di Cemani kan istilahnya wong dulu itu saya nun sewu tak di jaga apa anan itu istilahnya ya kapusan ae ya. Kayak belajar kan istilahnya kan dapat harga mahal atau apa. Saya sempat apa jenenge sempat enek lah istilahnya saya main di Hias. Main di Hias istilahnya tertarik dengan Cemani kan ekspor ya Mas Arika. Ekspor besar-besaran di Pakistan. Nah itu memang saya pikirannya kok simpel Mas doan. Saya umurnya baru 35 tahun. Oh, masih muda. Nah, intinya kan gitu. Kan generasi kedua, ketiga aja kehidupannya masih seperti ini. Yang puluhan tahun gitu loh. Nah, saya seumuran Mbah Toko, kita lihat aja nanti saya di umur 50. Kita lihat teman-teman. Kita tunggu 30 tahun kemudian. Jalan itu kan 30 tahun lagi. Lihat kita. Oh, jalan itu sepele. 30 tahun lagi sudah perang dunia ketiga. Lagi ternaknya lagi dadi perang. Ojo. Nuklirnya sudah dijeblokkan. Tidak. Kita lihat saja. Kita lihat saja. Suatu saat jenengan ngonten di kandang besar saya. Amin. Ini gini Mas Aswin, ini ya untuk pengalaman. Cemani itu mempunyai suatu chemistry ya, suatu memang aura. Jadi memang ada dari dulu saya minta ini. Ada seorang bakul mau monopoli. Iya. Nanti akhirnya itu tidak bisa. Arak kepala sendiri. Betul. Tidak bisa. Betul. Makanya dari generasi ya Pak Toko dari dulu yang tua-tua itu wis tak pul dewe, umat bakul ambil ke sini ke tempat saya. Akhirnya ya masalah seperti itu hancur. Tidak bisa. Jadi memang Cemani itu filosofinya nggak boleh serakah. Nggak boleh serakah. Betul, saya titip. Makanya saya itu dari dulu jualan itu legowo, memang kita rezeki. Kalau memang rezeki kita pasti dikejar. Hati-hati suara bakul teman-teman. Hati-hati suara bakul. Hati-hati suara bakul. Ini serius. Anal ditimbang tenan. Berarti kita bakul bro licik. Dulu aku wong Mas Arif ki pinter banget ya, padahal licik. Mas semri. Si rekening isi Ayo, Iya, Bos. Intinya itu Acting Mas, acting. Sebagian dari acting. Habis banget. Intinya kita itu sebagai manusia bersyukur, ora mangku kayak sambat. Iya toh? Betul. Sambat dengan manusia ada solusinya toh. Neng banyak kata-kata yang wis sugih indah. Saya enggak suka doakan. Ada satu orang ini namanya Pak Sis. Ini mau bergelut juga dia teman. Baru bikin kandang dan Pak, kalau mau mulai ini. guru tuh enggak usah ke Cemani, Pak. Terang hati nurani. Cemana? Oh iya. Nek sana Mas Edwin. Aswin. Terus banyak masalah kematian mungkin tanya peternakan mungkin toh. Mungkin punya strategi lain. Ini kan sudah harganya itu
Cemani itu harganya ya stabil ke atas terus. Mungkin adakah langkah-langkah kira-kira gimana gitu? Kan jelas turun-temurun jelas ini tau. Udah bagus terus biar harganya itu loh. Cara seru apa sudah luar negeri banyak yang kesini itu mungkin ada caranya Mas Adwin caranya gimana? Itu juga aku lagi nyari caranya. Karena nyambung pas asli. Iki lho. Karena ngeten Iki Pak. agar kon goleke tamu luar negeri. Nah, Karena nek ngene, kayak ngeten Pak, pertanyaannya jenengan iki istilahnya menurut saya udah ikut nyimbrung sedikitnya. Kita sebagai peternak cemani itu kan berharap harga itu kan juga istilahnya bertahan di harga yang istilahnya yang bagus ya. Stabil. Nah, tapi kalau saya pribadi gini Pak, kalau istilahnya kalau di bisnis itu kalau apa ya barang langka, peminatnya banyak, itu pasti akan mahal. Tapi kalau barang itu banyak, peminatnya sedikit, itu pasti akan murah. Nah, kalau saya itu cuman kita itu sebagai peternak intinya itu mengembangkan ayam yang banyak. Nek saya pribadi loh. Tapi saya juga nggak ngono jenengan ya. Sebagai peternak, saya juga apa ya jenengan ya? Apa ya jenengan ya? Ikut membantu dalam pemasaran dan memamerkan cemani supaya banyak dikenal dan semakin banyak yang minat. Ketika semakin banyak yang minat dan apa yang pingin ngingu, pingin ternak, pingin apalah itu kan semakin banyak orang yang minat kan itu harganya kan tetap stabil. Itu kalau di hukum bisnis apapun seperti itu Mas Pak. Nah itu ini mungkin saya omongannya belepotan tapi nek Mas Eswin sebagai orang yang cerdas kan bisa bisa mengurangi poinnya sama Pak Senen? Pak Sis. Poinnya sebenarnya sama ya. Bukan hanya cemani, permasalahan ini semua produk. Semua orang bisnis itu selalu pengen berharap produknya seperti itu. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kan gitu. Seperti yang tadi tak bilang Pak Sis, siapa yang jual, bagaimana cara dia jual, dan apa yang dijual. Kalau ini 3 poin nggak ada, itu kita juga nggak usah mimpi banyak-banyak. Tapi kalau 3 poin ini kita bisa pegang, siapa yang jual, siapa itu artinya nyenengan jual sama saya jual pasti beda harganya. Kan? Karena saya punya masa, saya punya kepercayaan yang cukup dipercayai orang se-Indonesia gitu kan. Aku nyeplos duit semini, nyeplos duit semono dengan sangat mudah, ya kan. Artinya siapa yang menjual itu akan berpengaruh dengan harga. Terus kemudian bagaimana cara jual? Nah, cara jual itu berpengaruh. Nyon sewu, kita pernah ke mall. Saya pikir semua pernah ke mall gitu. Iya. Ada baju yang itu sama-sama belanja di tempat yang sama. Satu jual di pinggir jalan, di toko pinggir jalan dengan produk yang sama. Satu di mall, harganya selisih. Ini kok orang ditawar ini yang di mall. Nah ini poin yang kedua, bagaimana dia caranya jual? kepercayaannya. Dia menjualnya dengan cara seperti apa, promosinya bagaimana dan lain sebagainya. Yang ketiga, apa yang dijual? Nah kalau kita jual produk-produk yang berkualitas, saya pikir memang akan berbeda dengan produk yang tidak berkualitas. Nah, jadi harga itu 3 poin sederhana ini tadi. Siapa yang menjual, bagaimana cara dia jual, dan apa yang dijual. Nah sekarang kita punya ini nggak? Ketika kita nggak punya nama, solusinya adalah bikin nama. Aku pernah dengar nih Mas Arif pernah punya program apa Mas? Bikin wisata ya? Ya, kampung ternak dan itu saya pikir akan menjadi branding nasional. Ya. Nah otomatis ketika ini namanya menasional, ini bukan lagi hanya masalah menjual. Ya. Kita jual bukan produknya langsung, tapi ini menjadi oleh-oleh. Menjadi oleh-oleh. Jadi yang kita jual adalah wisatanya, entah itu wisata peternakannya atau wisata edukasinya, sehingga orang itu berbondong-bondong datang berbis-bis untuk datang ke tempat ini. Cemani sebagai alat untuk oleh-olehnya tadi itu, oleh-oleh khas, kedu dan lain sebagainya. Itu salah satu cara siapa yang menjual, bagaimana cara menjual. Nah, kita juga harus melihat bahwa mengintip program pemerintah. Kita juga harus melihat. Jadi pemerintah saja ini programnya apa nanti sih? Oh, ketahanan pangan. Kita jualan produk dengan bahasa yang sama. Tahan pangan. Zamannya Jokowi, ekonomi kreatif, ya kan? Oke. Nah, kita sebenarnya juga harus mengintip program pemerintah itu apa, sehingga kita bisa selaras. Pemerintah mendatangkan orang dari turis dari luar negeri untuk berwisata ke Indonesia. Kita jualannya bukan selaras dengan pemerintah pusat, susah. Nah kalau kita, pemerintah lagi gencar-gencarnya ngomong tentang wisata, kita juga bikin wisata, sehingga
pemerintah akan membantu kita untuk di sana sekarang ada ini perkampungan Cemani, ya kan, nanti di sana ada ritual-ritual apa sebagainya, orang berbondong-bondong datang ke sini. Nah, artinya itu penting banget karena zaman sudah berubah. Saya pikir hal yang paling sederhana dan paling harus kita lakukan adalah menyelaraskan kita dengan pemerintah. Soalnya ibaratnya ombak lah ya. Ibaratnya ombak, kita perselancar. Pemerintah itu ombaknya. Nek kita menantang pemerintah, wah, oke wong tak cetok kabeh. Ya, kita sepakat ya kan, pemerintah itu orang-orang yang kurang bagus dalam mengelola pemerintahan itu sendiri. Tidak semua, tapi mayoritas. Tapi kalau kita terus berprasangka seperti itu, kita harus benturan terus dengan pemerintah, berbenturan terus dengan ombak. Ketika kita memposisikan diri sebagai perselancar, ombak sebesar apapun kita malah seneng. Ya kan? Nah, kita lihat program pemerintah sekarang pasti tahun ini zamannya Prabowo, tahan pangan. Ya sudah, bagaimana caranya narasi Kedu menjadi ketahanan pangan. Nah, sehingga bantuan pemerintah untuk membantu di sini atau mensupport, entah itu mendatangkan logistik, entah itu mendatangkan pembeli atau itu selaras. Jadi ombaknya itu nggak kita tantang, tapi kita malah terhanyut dengan ombak. Nah, saya pikir itu. Terus kemudian produknya apa? Nah, saya pikir ini sudah menjadi skala internasional. Kita sudah melihat itu sendiri ya, Cemani itu sudah skala internasional. Pertanyaannya adalah masyarakat Kedu siap atau tidak untuk melangkah lebih jauh. Apakah mau berkutat di seperti ini, ya kan? Berkutat perbakulan bawah, cara lama. Kita harus mengikuti zaman, ya kan? Buat aku sekarang wisata itu penting banget. Penting banget, bukan untuk mencari uangnya, tapi untuk nge-branding desa. Nge-brand desa sehingga nama Kedu, desa wisata Kedu itu skala internasional. Akhirnya apa? Bule-bule dari Bali, dari mana datang, wih gila ada ini. Tapi kalau teman-teman di sini perorangan, nggak ketemu. Perorangan itu kecuali dengan Irfan Hakim, ya kan? Kecuali dengan artis. Jenderal masih ketemu, tapi kalau kita bukan siapa-siapa, kita harus kompak. Harus kompak dengan atas nama masyarakat tadi itu. Saya pikir desa wisata paling menarik karena memang ada program pemerintah yang menggalakkan semua, ini program nasional, semua desa harus punya Pok Darwis namanya. Kelompok sadar wisata ya dibuat aja Pok Darwis. Dan sekarang dengan adanya Pok Darwis, bantuan-bantuan dari dinas itu pasti akan datang. Bantuan entah itu dinas akan membantu kita promosi, ya kan, promosi di internasional atau apa sebagainya. Karena kalau kita sendirian promosi keteteran, kita bukan prajurit yang siap bertempur. Kita nggak siap bertempur. Nah, ketika memang ada institusi yang lebih besar untuk memfasilitasi kita untuk bertempur, kita siap sebenarnya. Kita orang-orang militan yang siap bertempur ini nggak duwe senjata, kan gitu. Kita mentalnya siap nih, ya kan, bambu runcing kalau ditembak atau mati kabeh. Jadi sudah nggak zaman kita bambu runcing, tapi kita harus mulai negosiasi dengan orang-orang yang kita anggap mungkin selama ini, wah ini nek karo masyarakat, karo pemerintah ini begini. Kita harus merubah cara pikir itu. Ya kan? Semua pasti ada plus minusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, plusnya itu tadi bisa nggak bantuin kita? Ya kan? Kalau bisa ya sudah. Semua ada minusnya pasti. Nah, buat aku ini Kedu itu setara internasional, dan sayang sekali ketika teman-teman di sini belum bisa memaksimalkan nama Kedu itu sendiri, belum bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Kedu dengan warisan-warisan leluhur. Itu sampai hari ini aku belum melihat ada potensi. Dengan semua yang sudah kita lakukan di sini, ya kita bisa hidup. Kita bisa hidup, tapi belum maksimal. Belum maksimal. Ini kan intinya kan gini toh Pak Sis. Yang kemarin kita bahas sama desa wisata itu kan jangka panjang sebenarnya, itu bukan jangka pendek. Kenapa? Yang terjadi sekarang itu Mas Arvin, untuk peternak-peternak ini kan nggak semua peternak itu sekarang yang dulu sekarang ternak, terus sekarang lisen. Nah, ini karena sebabnya kan memang di penjualan, kadang harganya dan sebagainya. Dan mulai kemarin kita sudah membahas itu sama desa wisata di Kedu, sama pemerintah desa dan lain-lain, untuk masuk ke dalam. Masuk ke dalam itu dalam arti kita harus menekankan ke masyarakat, ayo dong ngingu. Bagaimana cara lagi ngingu lagi kayak dulu. Flashback 20 tahun lagi, 20 tahun yang lalu. Itu seperti itu, ternyata ayam itu akan banyak. Karena kita konsisten ya. Yang rakus dan tisaknya. Iya,
Dilihat dari gigi taringnya. Berarti Pak Andoko paling tidak rakus sih gitu. Taringnya hilang kabeh. Taringnya wis hilang. Gigi taringnya pasti utuh bahaya. Tapi yang apa ya? Yang Maka kalau mau beli sama giginya opong. Oh. tapi yang perlu digarisbawahi, satu toan pemikiran saya di Cemani itu, toan. Satu-satunya ayam Cemani di dunia ini hanya di Kedu. Oke. Jadi nilai potensi bisnisnya untuk Kedu itu pasti sangat-sangat istimewa. Kalau untuk orang bisnis itu yakin saya istilahnya entah 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 20 tahun lagi, Cemani itu ora bakal mati ya. Pokoknya ekonominya pokoknya saya mau Membuktikan. membuktikan. Jadi kita tetap arek Semangat. Buat Cemani. arek berusaha sepenuh apa ya istilah dengan pemikiran saya dan tenaga saya wis pokoknya nang Cemani wis intine arek tak ditenani lah intine lah meskipun nah intine kan nek saiki kan nuwun sewu banyak aku kayak mati terus toh rugine kan kayak kokek tapi kan ngene nek aku kan rugine kan nuwun sewu rugine kan enggak pakai nilai modalnya saya loh Mas. Istilahnya saya rugi 100 juta, 150 juta. Nah itu kan dari margin-margin Cemani yang istilahnya sih tak jual-jual itu setelah ngumpul mati dilala. Ah gitu. Pokoknya nilai lakunya anak paut naik-naik ke puncak. Nah, makanya setiap orang bisnis itu tetap mengalami kegagalan, entah itu di Cemani, entah di apa. Tapi suatu titik nanti kita lihat. Jadi ngeri loh. Pokoknya Cemani sejak lahir ya. Cemani sejak dalam pikiran. Hancur lebur. Jangan Bangkit lagi. Hancur lebur. Bangkit lagi. Ora iso bangkit ya. Bangkit. memang harus berbesar hati. Oh iya, Karena iya. perawatan juga beda Betul. dengan ayam yang lain. Kalau kematian pasti peternak Oh, semua atau pasti semua pernah mengalami pengalaman. Cuma satu-satu dari beberapa jenis ayam, baik itu yang impor yang masuk Iya. ke Indo, yang bertahan sampai detik ini Cemani. betul. Jadi gini Mas Aswin, untuk ayam Cemani itu banyak orang mengira sudah punah, Iya. tapi nggak bisa punah. Sebab itu udah turun-menurun, bukan Betul, 10 betul. tahun, 20 tahun, 30 tahun lebih. Sampai sekarang masih eksis. Iya. Dan dibuktikan dengan ayam-ayam lain, contohnya Black Sumatera. Iya. Black Sumatera asalnya dari Sumatera, karena sebenarnya. namanya aja Black Iya. Sumatera. Kenapa impor ke Belgia? Belgia, betul. Nah, berarti kan orang Sumatera aja udah nggak Tidak menjaga. kalau sini dari turun temurun kan udah menjaga. Betul, Karena udah sepakat. ada istilahnya silsilahnya kayak Iya. Mbak Kiai Kemakubuan. Iya. Turunkan seperti ini ya ternyata ada barokahnya luar biasa. Betul. Masyarakat Kedung. Dan satu itu Cemani itu kunci masih bertahan karena apa coba? Apa? Karena Indonesia itu punya kearifan lokal. Oke. Nah, itu. Karena adanya kearifan lokal itu jadi Cemani masih bertahan. Nah ini nggak lokal, impor. Kalau nggak ada itu, makanya budaya lah. Kita orang Jawa lah, Iya. Jawen atau itu ya sering. Kalau ayam hias kan cuma dipandang. Betul, Atau betul, kalau Cemani kan multifungsi lah. Kita Iya. punya sugesti atau punya percaya ya seperti itu. Jadi mungkin itu menjadi apa ya? Cemani itu masih bisa eksis sampai sekarang. Betul. Ada nilai-nilai yang di luar sebagai hobi. Iya. Tidak hanya hobi, tapi ada nilai-nilai luhur yang mungkin dititipkan Iya. leluhur buat kita. Dan memang aku sih percaya Cemani itu punya kelebihan ya. Aku sih percaya karena setiap ciptaan Tuhan kan punya kelebihannya masing-masing. Nah, salah satunya Cemani dengan secara fisik yang nyentrik, aku juga percaya dia punya kelebihan yang nyentrik juga, pasti. Iya. Perlu ditambahi. Kelebihannya plus-plus loh Mas. Oh, nah itu. Kearifan lokal sama kebangkitan lokal itu. Wah, itu. Bangkit. Tapi lagi lainnya kan juga beda. Istilahnya dari ayam. Itu secara tidak langsung Mas sebenarnya dulu pernah menjual ayam Cemani, tapi miskomunikasi dengan Mas Bangkit dan Heeh. Oh, dulu ya Mas. Sing apa? Pas dulu kae Heeh. 20 juta tak bayar 20 Rong 200 po piro Mas? Oh, Pas dulu kan loh. heeh. Aku adol. Kan sebenarnya Cemani itu kan secara ekonomi tidak ternilai. Iya. Harga itu tidak ada patokannya. Jangan belum kenal saya, nggak beli di saya.
Iku Habib itu, Habib. Iku kalau nggak salah deal 35 juta iku, Mas. 35 juta. Terus tak gorene Hampur buka dhewe. Wah, kono menang akeh Habibe. Keras itu. Iki sampai ngomong pada telung ngertine 35 juta 500. Mari sampean 35 juta. Kan doke tompo 35 juta. Nek tompo namung 3 juta 500. Oh. Kembali lagi rezeki. Sing dan aku juga yo nggak mikir apa piye-piye sebenarnya. Cuman ya jenenge rezeki ya sudah tertakar ya. Ya rada gelo iki wonge wis nggawa duit sak koper kok. Jadi ya mungkin karena miskomunikasi aja sebenarnya, miskomunikasi. Padahal orangnya udah cocok harganya waktu itu. Ya terkadang seperti itu, keunikan Cemani itu kita nggak bisa. Iya tidak punya angka, tidak punya angka. Kita ngedrat pembeli itu punya uang, ternyata lagi tidak punya uang. Pokoknya kalau yang nilainya 10 ke atas, tolong ke saya aja. Bisa yang mudah-mudah. Itu kan tadi yang dibilang kalau nggak punya gigi itu lebih parah. Oh, lebih parah malah. Tanpa dikunyah langsung lep. Kayak gini Mas ini memang lugu Mas, lugu tapi lucu gitu. Jadi dulu pernah laku ayam itu 27 juta. Ayam dulu, beli ayam. Yang tak suruh ngitung uang itu ini. Ya bro, hitung detailnya karena ngitung ora iso 27 juta cash itu. Nah itu kan dari yang ngitung genep, koyone genep udah. Toko mantep nih dihitung sebuah gini. Kan udah karena dia itu kan piye bro arek njaluk piro 500 apa 1 juta. Aku tak neye, lu Mas Nanang gampang kok. Enggak, nanti saja saya sama Mas Nanang gitu loh. Komisinya sama Mas Nanang. Akhirnya kan enggak jadi tak kasih 500 atau 1 juta toh. Ah, njaluk ning Mas Nanang. Jalur Mas Nanang kayak gila bro? Kayak 1 second. 27 juta. 20 itu enggak duit sing tak kon ngitung iki Mas. Kayak 1 second. Ora ada kayak 200. 200 ning nyong didit 40 piro kae tak tuku keranjang. Aku tak WA, men anyong ki wong mau ki nganu nggo dit 40 piro ngono gek wae entek ge tuku keranjang kok dikeki dit 200. Ah berarti nyong ki tok dikeki dit 100 joan. Joan tok dikeki 100. Gampang. Sampai saat itu gimana? Padahal yang anu anak 500 mau 1 juta bro. Langsung tampane oleh dit 1 juta. Mau kok wae karo Mas Nanang. Makanya anak kemarin sampai aneh bro. Apa gak sama tau data. Oke bisa nang Jakarta, Mas. Jakarta. Kita wis waduh mesti kontrak. Wah, cah loro wis wah ganteng ngirim 800. Kirim Pakistan ya. Oh, ngirim 800 pitik nang kono wis ditung-itung hari ini, Pak. Kayak sama tuku senya cek. Wah. Tuku cek era kok kayak. Karena dutang tekan. Buat ini dutang 10 tapi 70 juta ya. Wis, kan karo turahan pitik. Nah, turahan pitik iki memang Bang Toko nggo di 30 juta, sekitar 30 juta badine. Saya nggo bali pitik iki senilai ono nek 10 juta lah. 10 juta gitu 20 juta. Dalam bentuk barang. Nah, bentuk barang. Nah, ini kan saya ninggal nang kono 80 juta. Nah, toh. Sing tak takoni. Kek sing Jakarta pri urung nyarutang urung. Ah kula kan istilahnya njuk mati kabeh pitik 300 ekor Mas. Lah kula kan tetep mentale tetep donto ora main nang pitik sik ninggalke jebul wis bayaran 13 juta ora kek. Bravo. Tak tanya, kamu lulusan apa? Enggak, ini rampung aja. Ah, yo lebare kan kayak sama yakin nyurangan, nek Jakarta ki urangan ae ra hitung pira wong nyong ngerti nek karo ngan wong-wong kedue. Oh, ngenai 13 juta. Ane wis gawe daftar Linda kuliah to, Bro. Lebare apes dhewe kan. Delalah anak ya nang jurusan biologi ra kerasan. 2 semester pindah jurusan entek 80 juta. Kampro. Iku waktu lucu Cemani. Makanya nanti jangan bisa tetap
penting anu bae. Sing asli original dipotong ya. Teman-teman tahu maksudnya memang sebenarnya ya cuman itu harus seperti ini. Iya, betul. Dan memang uang banyak. Iya. Mencukupi tenang. Iya. Yo nek kancane badi sithik ke ora lumrah to Bu, kudune dhewe sing badi. Oke nek cuman kan kasaran makane pesene Mas mau jangan serakah. Oh. Jadi ini nek cuman iki yakin istimewa tak akon. Wah. Yakin wis untuk jangka piro wis berapa puluh tahun saya yakin seyakin-yakinnya masih istilahnya tetap bagus masih potensinya. Ini memang tadi benar Mas. Setiap ada yang ingin memonopoli cuma satu pintu. Iya. Collab dari generasi zaman biyen ya iya Mas Rio. Iya. Dari awal cuman ini lucunya anehnya ngono Mas. Iya. Cuma banyak tetap ada aja kan. Kalau nggak jatuh ya ayamnya mati kan gitu. Ya filosofinya kan itu nggak boleh serakah. Nggak boleh serakah dalam cemani. Memang apa ya itu ada suatu aura atau sinistriknya seperti itu. Betul sepakat. Mungkin warisannya dari Mbah Kiai ini kita waris kayak anak putuku nek ojo serakah. Ya wis monggo rezekine sing adil sesuai porsinya masing-masing. Ekonomi kerakyatan ya. Ora serakah priye serakah. Kene sing ngewangi. Bendina melek besok bengi ra turu tok dibayari pira matane. Wah, sampe entek-entekan duwite Dik. Badhe piro Dik? Kaya ono nek 1,5 miliar gitu. Mana kene sing nyupir sing gitu kan. Ya Allah, tok kecipratan sak kuku ireng ora ya ampun. Banyak wong ngapian karo wong bodohe beda tipis. Tak pikir-pikir harus Mas. Ini kalau bisa direkrut Mas. Dicoba Mas. Iya. TikTok ini live ini pengikutnya banyak. Yang nonton banyak. Wah, kalau bicara jam 1, jam 2. Wah, ngeri. Bicara terus kalau malam itu Mas. Terus terang di TikTok kan memang penjualannya kan kayak bagus-bagusnya nih sekarang Mas, tidak bisa dipungkiri toh. Penjualan terbesar kan sekarang kan di TikTok. Ini nek Mas Putri kan ora nek wis pokoknya paling serakah kowe. Nek serakah dipungkiri nek. Nah, tapi kan TikTok sendiri kan juga punya peraturan-peraturan sing kita kan istilahnya sing kita belum paham juga. Pelanggaran-pelanggaran sing itu kan memang istilahnya kita kan sebagai orang awam kan juga memang apa ya? Memang belum paham, sering pelanggaran, keben 1 minggu, keben 2 minggu, itu kan ya tetap bergesi Mas. Nek gawe sing apa afiliator seperti saya istilahnya tuh. Nah, nek Mas Nanang sih nonton paling tok wong loro wong telu. Aman. Aku ya HP ini juga karib. Saya itu cerita nih Pak Joko, ini katanya baru live. Yang nonton langsung 3.000 langsung mati tet. Tapi nek saya itu ngene lho. Tapi mati pet ngono ki to tapi dinyawa murah Mas. Saya itu tidak punya harapan tok satu di ayam cemani itu. Intinya tok satu harapan saya sing sering tak unek-unek. Memang itu ayam cemani itu prospeknya bagus Mas. Nilai marginnya besar. Ya yang saya yakini itu dimanapun ada gunung emas itu pasti buat rebutan semua orang. Pasti itu. Nah, ketika kita berbisnis yang sama dengan penjualan yang sama, kita perang. Tapi perang ini mbok ya sing istilahnya sing apa ya? Sing yo kekancan ki digawa lho, enggak perlu wah saingan-saingan yang perang enggak. Iya, perang damai kan intinya dolek gawa istilahnya rezeki itu tak akan tertukar kan ngono kuwi tok intine lho. Nah itu ya, tapi kan saya juga istilahnya ya jenengane wong okehan ya istilahnya saya juga ya ora iso ngendhalekake wong sing okeh to intine. Tapi kan sing sok saya tekankan kuwi malah nek kayak dong Mas Tri payon laris, Mas Nanang payon laris, Mas Arif payon laris. Kan kita juga sendiri kan banyak sedikitnya kan tetap rasan istilahnya. Nah intinya kan sing saya sok tak jaluk istilahnya di teman-teman cemani itu seperti itu Mas. Intinya kan ribut iki aja nemen lho intine lho istilahnya. Sak wajare. Permesu aja. Tok gitu lho nek saya itu gitu loh. Memang wajar istilahnya persaingan bisnis itu wajar pasti. Tapi kan istilahnya
menyadari rezeki itu takkan tertukar kan enak jadi istilahnya. Mas Tri kayak rame, Mas Nanang kayak rame, Mbah Toko kayak rame, ya itu kan enak. Wong suatu ketika istilahnya nek kita berusaha ya istilahnya kita mengikuti kan juga kita bisa pasti rame juga kan istilahnya kan juga bisa. Nah, nek saya tok sing tak di apa? Gegei tok seperti itu ngono lho. Komunikasi bisa dipahami. Komisi nomor 2. Iya. Ngombe sih Mas, ngombe sih. Harus tadi. Cocok mana? Sebetulnya kalau saya disadari loh, cemani itu umpamanya ya, saya ayam dari Pak Ais satu. Itu nanti bisa mubeng 10 orang itu bisa ngerasain semua. Jadi dengan ayam yang sama, umpamanya saya beli ayam Pak Ais. Nah, nanti Pak Toto atau Pak Doko ambil ke saya. Mas Toto. Ya, Mas Toto ambil ke saya. Ke saya nanti Mas Toto dilalah dapat order dari Mas Ari. Itu mubengan nanti ya dapat bisa dengan satu ayam yang sama. Terus itu ada isinya Mas. Misalnya mau jual telur, mau minta uang kan cuma sedikit, anak gua yang suruh ngambil. Itu Mas Tri itu. Mas Eko yang suruh, caluk duitnya gitu. Berarti kode ini. Nabi iki ya Eko. Wis angel dingan tenan nek kaya iki. Ayo itu karyawan, nek cara saya itu pemerintah. Tak kei penghargaan Satya Lencana pengabdian 30 tahun. Oh ya. Ya iya. Jiko ndok loro nang kandang lho. Jiko ndok loro ki wis bali sik nang karangku ditetakake nang anu kombil. Ora usah karo nyong ae. Ora usah. Engko nyong kira godet. Ojo tenan. Ya Allah Gundeli pitik cewek. Nyanyi 20.000. Tidak punya bukti. Iya. Seumpama saya dulu punya HP Android seperti ini mungkin sudah saya video. Tapi secara garis besar ya 99 darah hitam fix. Tidak ada lah. Dalam artian ya coro ada satu karena sesuatu di dunia itu kalau Allah sudah berkehendak pun pun ya bisa ya. Pasti ada. Itu kita. Itu saya tahun 2009 itu Pak Nur Pagi pas saya 2009 saya beli Pak Wandi di tes jam 2 siang. Tesnya tidak macam-macam Mas, itu di kaca, di kuku, di tisu, di kapas, hitam itu ini belum selesai ya, seperti tapi kalau di tisu itu hitamnya hitam mangkat, bukan hitam tajam. Kalau di tisu ya. Tapi nek sekarang kan kalau di tisu langsung merah. Kalau kemarin dulu itu hitamnya hitam mangkat. Itu tahun berapa ya? Seumur-umur. Itu karena mungkin saya itu wis ora mungkin kono. Nah, tapi ya itu mungkin Allah itu mau malaikat nenek dunia itu mau kalau ayah Allah sudah berkehendak pun bisa hitam itu Pak Nur Faizin itu ditolak wah sugih kowe saya sampai gila ya itu betul. Nah itu tak tes itu sini tesnya itu enggak seperti trik-trik itu rambut di ujung langsung jengger tengah pial bawah sini hitam semua. Itu jangka waktu 3 hari saya itu turut-turut kok betul ada. Saya itu sampai waduh gila sugih. Itu sebetulnya itu sudah pulung tapi tidak jadi rezeki karena apa? Dalam waktu berapa hari darah berubah kembali merah. Nah itu ini pengalaman saya. Ini yakin hak bil. Saya nggak sumpah ini, tapi kalau saya punya rekor tapi Pak Zin, bapaknya Arif pernah saya tes. Benar. Betul. Jadi itu Mas, ya sedikit ceritanya itu seperti itu. Ya itu ada ilmunya, itu ilmu ya itu jangan terlalu serakah. Karena apa? Kalau kita udah lihat tadi, gini udah kita kayak seakan-akan udah nggak sabar gitu. Nah, ternyata Allah membuktikan dengan seperti itu berubah semua. Mas. Itu nggak bisa. Itu saya itu betul. Ya beda kayak tayangannya naik beli itu akhirnya ya itu. Tidak kurus itu bapak tadi terus tengah. Iya. Dulu juga ada pernah cerita Mas, saya cerita bapak saya ya. Itu telur juga pernah ada Mas, keluar satu. Yang hitam itu pernah ada. Telur.
Jadi dulu telur hitam itu nggak hitam semua, cuma agak semi kehitaman. Memang kalau bisa terjadi mas untuk ayam cemani itu. Ada macam-macam mas. Orang yang melibatkan di ayam cemani itu macam-macam. Cari ayam cemani yang tidak ada bayangannya, ada juga yang seperti itu. Ada yang cari ayam untuk syarat yang mati hari ini pun ada. Tapi ya itu memang susah. Dulu pernah ada kayak gitu. Sayangnya itu ya itu cemani itu juga dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi. Rata-rata ya saya itu ya berapa puluh tahun jualan yang tahu loh manusia tuh si macak kiai alim ya itu sapu luka-luka orang susah jatuh malah tidak dibantu tapi malah diselongrong lagi. Saya kan sudah disebut banyak utang, seperti makanya saya itu dari dulu memang prinsip saya nggak pernah ya seperti yang diceritakan Mas Adi itu. Dulu ada pasien juga sama dukun sini aja kayak nopo kakinya maten akhirnya tak batalkan. Nanti nek berhasil saya ikut dosa atau ngerti nggak saya nggak ada padahal yang dicari ada gitu kan. Tapi saya begitu saya nggak tahu nanti berhasil apa enggak. Kalau saya terlibat saya itu terlibat syirik toh, padahal saya itu ya insya Allah nggak suci ya. Kalau saya itu naik masalah cemani itu walaupun saya tuh penjual cemani ya sugesti ada lah nggak terlalu lah ya itu monggolah itu saya kembalikan masing-masing. Tapi untuk pribadi kalau terutama untuk kesyirikan saya harus no jelas itu saya betul. Seumpama saya tahu dulu, kalau udah tahu ya los. Nah, itu kita nggak salah tuh. Barat pisau mau pakai mateni wong pakai ngiris pisang ya terserah tuh. Ya ibaratnya cemani itu arah perdukun, arah gawe penggandaan uang, arah gawe rata-rata tapi ketipu nanti akhirnya. Itu jelas itu. Di pergandangan Pak Kulit. Pak Kulit itu. Sing penting itu ya Allah, muga-muga ana wong luar negeri tuku cemani akeh meneh. Rame terus ning liwat nyong. Liwat Arif, aja liwat Rimbil, aja liwat Bantoko, liwat Mas Nanang, liwat banget nih. Ya saya sebutan. Oh, wis ya Allah, wis. Pertama biar bro. Online internasional pesanan drop. Aku diserang sak Indonesia ya. Pertama kali dodol pitik, dodol ndok. Rio Rio Marco. Oh, oke. Nah, kalau saya kan nggak tahu ayam babat belas mau saya kayak itu saya. Wah, dodol pitik wis pokoknya iso ngirim mandi ae kabeh. Saya postingnya kan itu ayam cemani, telur cemani bisa kirim ke seluruh dunia kecuali ke luar angkasa. Bisa semua. Alhamdulillah ada orang luar negeri beli. Mas, ya intinya chattingan lah bahasa Jawa nih. Ada terus jadi bisa kirim bisa semua ke seluruh dunia bisa kirim semua. Nah, Juk intine kapusan wong. Di paruh barang nanti kirim. Kok paruh duite. Wah, saya diposting enggak diposting ora ngerti apa-apa, diposting wah kayak pertama kali dodol payon langsung viral. Konotasinya negatif. Kalau di sana kan memang begitulah caranya kan itu. Balian itu ngomong ini harus konsumsi kaldu ayam cemani tiap pagi jam 6 pagi matahari terbit berjemur sambil minum kaldu ayam cemani 6 bulan jalan lagi. Orang kita lebih suka mentafsirkan ini dari sisi mistisnya ya kan mistisnya dan sebagainya. Tapi kalau dijabarkan secara ilmiah ini bisa ya kan karena ayam cemani memang diciptakan dengan kelebihan daripada ayam lain. Kenapa warnanya hitam, pigmennya lebih kuat, mungkin kandungan kalsiumnya lebih tinggi, ada kandungan yang mungkin memang itu berkhasiat untuk si orang yang lumpuh, entah itu nanti jadi ototnya lebih kuat dan lain sebagainya. Secara ilmiah sebenarnya bisa dijelaskan. Neng kita lebih suka melihat dari sisi mistisnya dan sebagainya. Dan itu nggak salah, ya kan? Nggak salah, buat aku nggak salah. Semua orang punya perspektif cara pandangnya toh. Orang yang akademis ya mungkin melihatnya dari sisi sini,
orang spiritual dari sisi ini, semua sah buat aku melihat dari sisi mana. Nah, hari ini sama Mas, aku selalu percaya, sama seperti Mas Toto tadi percaya, ayam cemani itu nggak lekang oleh waktu. Jadi kalau kita bicara bisnis ayam atau bisnis hewan hias atau hobi yang nggak akan pernah hilang itu adalah hobi yang punya story selling. Jadi punya sejarah yang bisa dijual. Kalau cuman lucu, selesai nih. Ketika kelucuannya hilang atau mungkin sudah bosan, tapi ketika ada sejarahnya, ini ayam anu langka nih, ayam dari zaman mbah ini nih, dari ayam mistis nih dan sebagainya. Ini akan terus dijual. Dan itu selamanya. Dan saya pikir ayam cemani tergantung sekarang bagaimana teman-teman itu mengemas dan pada akhirnya kita beruntung hari ini bisa hidup di era digital. Ya, beda sama teman-teman yang zamannya mungkin zaman mudanya Pak Handoko ya, jual paling cuma dari mulut ke mulut apa. Nah, sekarang kita punya sosial media yang besar dan kreatif kita aja sekarang. Buat aku sekali lagi ayam cemani nggak punya angka, tergantung bagaimana kita jual, bagaimana kita mempengaruhi orang tersebut. Saya dulu jenengan yakin seksine wong bakul-bakul kedu nek iso ora ana wong kedu sak Temanggung sak Indonesia sing pitiki ukeh kaya nyong. Nek gek dong ngono. Ning ora ana ya sing matine kaya nyong. Wis yakin kowe. Linknya itu satu kalau saya. Ojo serakah yo. Ojo serakah. Satu jujur, betul itu. Saya itu saya nggak anu lah. Dari dulu saya main FB sama jualan dari offline. Ya selama ini alhamdulillah nggak ada komplain. Saya nggak promosi tapi insya Allah ini ya. Yang karena apa? Karena nilai-nilai kejujuran saya. Karena apa? Apa lah makan harta kalau kita ngakali orang. Ya alhamdulillah kita berkah, bisa untuk makan, bisa untuk sekolah, seperti itu. Dan tidak boleh serakah. Kalau serakah ya harus nanti. Ya hasilnya akan sama, tetap sama. Kalau matematikanya kita umpamanya hitungannya kok, wah aku tak kumpuli nanti dapatnya 100 juta. Tapi nanti matematikanya malah minus. Betul. Sepakat. Jadi konsep rezeki itu sudah ditakar, sudah tertakar, dan konsep sederhananya sebenarnya setiap orang itu punya gelas masing-masing. Kalau dia takarannya gelasnya segini, kalau dipaksa ya tumpah. Tumpah itu dalam artian bisa dalam arti di sini di dunia ayam ya bisa ayamnya mati, bisa kita kena celaka atau musibah. Artinya takarannya tetap sama nanti akhirnya. Jadi mau seserakah apapun ngumpulin apa sebagainya tetap segini juga ujung-ujungnya. Tapi saya takarannya kalau Gusti Allah pengen jaluk takaran nganu dream enggak gelas. Ini diparingi karo ora ya apa-apa, ora ngerti. Ini nek dream asat ae berpodo wae. Wadahe dream ning asat, ae mending gelas ning kebo ae to. Memang membentuk mental itu kan sulit, Mas. Sulit. Ini kan membentuk mental kan sulit. Istilahnya kalau saya yang ditekankan dalam sebuah kebangkrutan itu memang saya mental tak dikuati. Jarang kan istilahnya banyak, istilahnya peternak istilahnya yang habis berapa beli di angka mungkin berapa ekor, berapa puluh ekor mati itu kapok. Nek saya kan saya itu nek mati wis ribuan sebenarnya gitu talis. Wah, ngeri pokoknya gitu. Tapi ketika saya dihadapkan orang lain, wis yakin Mas, wis mumet. Padahal saya itu kalau selalu di cuman itu sok nek di bisnis itu sok tenanan misalnya. Kandang istilahnya ya saya upgrade terus istilahnya. Kandang ya istilahnya memang apa ya jenenge tak tak gedeake selalu ini ya memang burung ini gue balik meneh rezeki ini burung pas lah intinya. Mungkin ya itu ada sedikit dari kegoblokan saya juga sih. Intinya tidak bisa dipungkiri toh. Intinya kan gitu, mungkin dari sifat malas saya, dari itu kan memang banyak faktor tapi istilahnya dari semuanya itu kan intinya kan ya itu memang memang nek diayamkan jenengan kan istilahnya pengalamannya juga lebih mun saya nganu lanjut istilah jaringannya yo nganu yo minta tuntungan lah Mas intinya. Mas Toto, aku nyambung bentar ya, lanjut dikit ya. Jadi gini, permasalahan kita itu banyak banget yang tidak kenal dirinya sendiri, nggak kenal diri sendiri. Jadi aku cerita tentang ini. Aku cerita tentang aku ya.
aku punya bakat. Aku suka seni. Aku suka sesuatu yang berwujud, ya kan. Aku suka berimajinasi dan lain sebagainya. Tapi aku lemah di pendidikan, ya kan. Aku nggak bisa bahasa Inggris, apa sebagainya. Nah, mayoritas orang kita sibuk menutupi kekurangannya. Kekurangan saya apa? Belajar di situ. Tapi kita lupa, sebenarnya ketika kita punya waktu yang sama, momen yang sama, durasi yang sama, saya pribadi akan memilih, saya akan mengasah kemampuan saya daripada menutup kekurangan saya. Karena ketika kita jadi ahli di bidang yang kita kuasai, kekurangan kita nggak dilihat orang, sama sekali nggak dilihat orang. Hari ini aku dianggap ahli. Banyak orang, entah itu tempat wisata, entah itu penghobi, aku dianggap ahli. Dan setiap aku ngomong kayak gini, aku dibayar. Mas mampir, aku harus mengomentari kandangnya, mengomentari kesehatannya, dibayar tanpa jualan. Aku datang ke satu, dapat 5 juta, dapat disangon 5 juta. Aku kelilingi kan setelan ayam, duit nyopros gitu toh, karena aku dianggap ahli. Nah, kenapa aku menjadi ahli? Aku melebihi profesional. Jadi ahli itu melampaui batas profesionalisme. Orang profesional masih ada standarnya. Tapi kalau sudah ahli, di atasnya lagi. Nah, kalau sudah ahli ngomong apa wae, nggih. Nah, dalam ini kenapa aku menjadi ahli? Karena aku tidak fokus dengan kekuranganku, Mas. Nah, yang paling sulit adalah mengenali diri kita sendiri. Yang paling sulit. Kita harus benar-benar memahami sakjane kekuranganku ya apa toh? Kelebihanku apa toh? Nah, kita harus lebih bijak. Aku mau fokus mengurangi atau menutup kekuranganku dengan keahlian baru, atau aku lebih fokus ke keahlianku biar aku jadi ahli. Nah, kalau aku pribadi akan memilih, aku punya kelebihan A, aku tak menjadi ahli di A, daripada aku sibuk ngurusi B, C, D, E, F, G. Kekuranganku terlalu banyak untuk tak tutupi. Dengan durasi 10 tahun, aku belum tentu bisa nutupi semua ini, tapi 10 tahun aku jadi ahli kalau aku fokus di A. Itu aku memilih seperti itu, dan akhirnya orang tidak tanya latar belakangku sebagai lulusan apa, nggak nanya lagi tentang bagaimana. Aku ngomong A, njih mas, di depan banyak profesor, di depan banyak direksi perusahaan. Aku ngomong apa wae sudah janji kabeh karena aku di posisi ahli, tenaga ahli jatuhnya. Nah, itu yang 10 tahun kita bisa jadi ahli, tapi 10 tahun banyak orang sibuk nutupi kekurangannya, dan kekurangan itu nggak bisa ditutupi, pasti muncul lagi yang baru yang kekurangan. Nah, sekarang buat aku, Mas Toto harus memahami posisi Mas Toto itu saja nih duwe keahlian opo, fokus di situ. Apakah Mas Toto sebagai peternak atau sebagai bakul? Itu sebenarnya pilihan loh, Mas. Atau afiliator. Nah, itu pilihan loh sebenarnya. Keahliannya kekurangannya gue. Enggak, Mas Adi sebenarnya beliau ini Mas, beliau ini era 2008 itu dia sales handal. Oke. Oh, oleh zaman 2008 pernah jaya dia punya Webro saiki ora. Ya kene iki asline sales, berarti kan dia punya public speaking bagus. Artinya sebenarnya dia bakat di bakul. Dia bakat dijual. Nah, orang yang mengingkari bakat yang dia miliki artinya akan menelan kepahitan tadi. Waduh. Gini, saya mengakui ya, saya memang sales tenang, memang kesatria di perdagangan ini. Memang saya kesatria di dunia dagang, di dunia bisnis. Tapi saya memilih naik gunung dan menyepi. Pernah jaya. Itu saya yakin Mas itu. Saya ingin menyepi di peternakan itu, istilahnya pensiun dini. Tapi ya memang pensiun ini adalah urung dikei rezeki sing berlanjutan. Tapi saya itu atine aku memang kepengin ternak, menenangkan diri, ya kuwi muga-muga cukup ke anak bojo, wis tok ngono wis simpel urip ya. Intine tok itu. Nek saya endingnya pokoknya maha pengasih dan maha penyayang. Ya, tapi tidak bisa dipungkiri. Apa ya? Rezeki lewat ayam itu entah buruk baiknya banyak sedikitnya sampai hari ini detik ini kan masih mencukupi, kan masih saya anggap luar biasa Mas. Intinya kan itu. Ketika saya berbicara kegagalan, intinya kan tetap ono rasa gelo. Ini kan pasti. Tapi kan rasa syukur saya luwih tak okehi timbang rasa gagal ya aku. Ngono kan ini kan. Tapi memang saya memang pengen kandang, ngopi, kelinting, wah ketika menuju di sawah pulang, wah
Indah betul bos. Indah. Kalau imajinasi luar biasa. Yang pas public sales emas sekali. Wah, lagu mau tuh. Bro, zaman tadi bakul pitik kedu, ayam kedu ditawar 15 juta nggak boleh. Wih, Fatal. ngeri. Itu saya maklari yo, Bro. Mas, kene bro, aslinya kayak sukses, cuma sih diceritakan kayak kegagalan. Kasih. Makanya Sing payune sing api-api ya tak aki kok. saya payu-payu kalah. Tapi diceritakan kan mau awal. Yo, kan sebagian dari orang cerdas kan menutupi kelebihannya. Mau Di komen iki. Pitik kumuh-kumuh ngene kok jalur 4 juta. Kualitas ora ekspor. Mas Burhan kok sing update ngono. asli gimana? Internet zaman sales pun 2008 sudah virus masih muda loh ya. 2010 terakhir tahun piro bro? Duwe virus. Nah aku gitu mas Lolo, aku sadar aku lemah di ternak. Aku nggak ternak, aku bukan peternak. Tapi aku bayar orang untuk ternak. Karena aku sadar keahlianku, aku lebih bisa mempengaruhi orang. Aku bisa mempengaruhi orang, aku bisa closing. Ya, mungkin intinya kan langkah saya kan belum kenjenengan. Intinya kan saya kan masih berkembang lah intinya. Nah, ini menentukan ya. Jenengan tidak bisa dipungkiri kan istilahnya. Tidak bisa dipungkiri dari yang lalu-lalu kan juga ada kegagalan. Intinya kan gitu. Dan saya sampai di titik ini kan intinya kan. Tapi kan ya itu yang saya sampaikan di awal tadi, lihat 10 tahun dan 20 tahun ke depan. Intinya kan itu. Harus. Untuk waktu. Intinya kan seperti Mas Nanang. Saya sering juga karo Mas Nanang. Aku nulis main pitik 20 tahun tak saya rembes saya. Gitu muncul loh. Saya baru 5 tahun sudah sampai titik ini pun saya sudah luar biasa. Betul, sepakat. Jajal nek aku wis 20 tahun kaya kowe dolanan pitik, aku gak bakal kaya kowe. Waduh, harus itu kan penyemangat. Ya memang saya itu seperti konyol, lucu kan. Tapi kan memang orang cerdas kan memang terlihat konyol. Pak Karno semangat. Kalau dia bro, bakar semangat. Harus menghibur diri itu penting. Itu sebagian dari menghibur diri. Baru kalau Mas Foto kandani sebelumnya ya lo, Mas Foto piye kae? Dikomentari Mas Foto. Mumpung ketemu. Makanya nek ini gitu jane. Bayar aku larang ora masalah. Iya. Penting loh itu. Bayar saya larang kok. Nek karo aku ki mesti rame. Pertama kali saya juga tidak merugikan. Ini kan ora. Ini nek intine sing ngejaki aku mendok kon madang nek omah madang. Nek oleh rezeki dilek dhewe ae. Saya kene sing ditutake ae. Nek apa-apa ngabari, ngono ngabari, nek ana transfer ora ngabari. Berat, makanya saya pernah bilang sama Mas Arif, ayo toh aku iki dibiuri sithik ya ini tak dukung sak kabehane. Karena apa? Semua itu harus punya mentor penguat. Betul. Istilahnya penguat kegiatan. Ya gue ngadu kono kabaran, gosek toh. Kalau setiap event memberikan sampean kok, Mbah. Ibu CI. Ayo gue kini rame-rame gawengan inisiator lho, inisiator serangan lho. Ono proyek sono gule kan. Merayakan proses. Ini sebagai penyerang terus. Ini misalnya sampean Nadi ari wong kayak ngomong bojone, ngomong Nadi nato kok masih kasih. Dek berhasil entek malah ngomong bojone. Ora hebat kene iki penyerang terus lho, Mas. Tempur terus lho. Ono gule rayakan sendiri ya. Padahal kayak kota Jawa Barat ora ditakon karo muji sampean to. Melengos to. Melu korban to. Enggak, nek saya memang istilahnya memang enggak tahu ya istilahnya apa jenenge tokoh-tokoh Cemari, apa jenenge dengan konflik-konflik Cemari saya enggak mau tahu lah intinya. Kalau saya kan istilahnya merancang apa yang pemikiran saya, istilahnya siapa yang istilahnya yang mendukung saya. Ketika istilahnya yang apa ya, yang jadi sandungan ya saya tinggal, istilahnya kan ngono. Intinya enggak saya permasalahkan gini. Ini sandungan KB iki. Apa nih? Ini sandungan KB iki. Ayo gue makanya aku ora metu. Kadang ora metu Mas yakin. Sandungi nang kandang dhewean randi pitik karo mikir panggungan ae. Tenan Mas yakin. Aku yakin. Nek ora dirangkut dadi pemberontak. Ya sejarahnya Mas Toto itu sebenarnya dari awal sampai titik sekarang
Walau difilmkan luar biasa Mas. Istimewa. Aku nek nang Jakarta historical Mas Toto itu luar biasa. Aku nek dilahirke nang Jakarta yakin dadi artis. Nang dadi artis. Wah, kan kalah kali kula nek lahir nang Jakarta tenan nih. Baca gelandangan yo iso, lacak orang pinggiran yo iso. Iya cocok. Cocok. Dadi opo iso iki? Baca ustaz apa Ustaz? Ayo. Baca ustaz. Karena saya juga senang seni Mas. Seni cocok. Nek harus duwe urung nomor iki? Mas Aswin? Ayo engko tak wae. Nek baca tuan bukan iki istilah kaum rembes beda kasta. Ini maksudnya iki. Beda kasta. Ya tak wae solusi terbaik. Saya iki Mas Aswin iki butuh wong opo karo penjualan. Nek kono ki iso karo ngedolake barang ya makane kuwi. Ngono to. Aku terus senang kayak gini Mas. Kayak memang nang pitik kan oke pelanggaran. Nang pitik nang pelanggaran. Tapi aku nganu kayak golek produk sing istilahnya apa ya jenenge? Sing dadi affiliate. Ya istilahnya memang live saya istilahnya. Memang istilahnya kan kita harus jadi affiliate kan nggak harus pitik. Tapi tak pikir-pikir memang saiki sing arep tak diterjunke nang pitik masuk aku arek golek liyane. Kan sing kayak payu lah kan faktor pendukungnya belum ada di belakangnya kan. Satu kosmetik ra gelem. Itu memang saya itu kayak mikir itu Mas istilahnya. Ya, mikir itu. Saya itu nang kandang itu ono pitik siji Mas. Live pirang-pirang ayo ono pitik siji jagone tak depake. Ya alhamdulillah ya payon terus istilah sekali. Ono pitik siji. Pitik siji payon terus. Pitik siji til. Nah, ini live yang kopi itu kuwi. Ini sensor ya bos ya ini. Ini aib sensor ya. Sensor ya. Ini rebes banget wongan. Cowok sensor tenan. Itu terlihat rebes banget saya kan. Jangan. Rebes. Mengarah ke Brahmana. Brahmana memang. Karena salah itu salah masuk kandang. Saya itu nek karo kanca-kancane sing biyen itu memang ya wis berkurang kan Mas. Karena apa? Saya ora tak parani kabeh ya. Wis kono sing arek nang gonyong luweh ora tak parani. Dan memang istilahnya saya memang mengurung diri beberapa tahun ini memang. Nah ini saya kesini kejebak ya. Kejebak aslinya kesini. Jebak ini kon ngeteri buah ya. Kejebak ya. Kejebak aslinya. Jadi ageng itu kejebak kok kadang. Kejebak nang kadang ene ora di kok buahe ora gelem metu gitu. Berarti kalah sih. Apian wong bodohke beda tipis. Wong licik karo wong pinter ki beda tipis. Kowe diurai tekan kowe sing nemok kata-kata kuwi nyong wis tenan ya. Ora Gonyong siji coba. Aku sing tak sadari ngono lho kayak karo bakul-bakul lawas ki memang perjuangan mereka iki istilah jenengan-jenengan ki wis lama. Wis tok pas nek penjualan iki lebih bagus dari saya. Itu wis pasti. Ngono lho wis pasti lho. Tapi yo istilahnya tunggu saya istilahnya. Makanya kan do tak dongake panjang umur. Amin. Men delok kesuksesannya nyong sesuk. Saya kan kepengin menjual ayam kedukan biar up lagi gitu, biar booming istilahnya men produk dari Kedu itu nggak cuma-cumani istilahnya Kedu kan tenggelam nggak ada yang peminat pada waktu itu loh, pada waktu 2019 kalau nggak salah memang istilahnya. Ketika istilahnya saya udah ada penawaran segini, berarti ada potensi yang lebih dari ayam cemani kayak ditinggalkan ayam Kedu kan saya pemikiran seperti yang peternak-peternak dulu yang bakul-bakulnya alah pitik Kedu ngopo goblok banget peternak pitik Kedu ya itu pemikiran sing pauk wong Kedu ki ngono lho istilah itu termasuk Mas Nanang nuwun sewu. Memang pemikirannya nuwun sewu. Memang cetek nuwun sewu. Enggak nuwun sewu. Enggak bisa dipungkiri loh Mas. Enggak bisa bangkit ya nuwun sewu perjuangan kok ngonoan dadi guru intinya tangi jam 5 istilahnya yo karo pitik. Turu kok kemeri karo rezekine Mas bangkit kayak. Wong gak kene turu nglinting kopi. Sing piye wis bedangkian ngene mumet ngene. Aku dikai rezeki oke ya sak pas to Mas. Nah, ini kan ngono kuwi. Saya anu sik, makan dulu Mas. Makan dulu. Ayo bareng-bareng yuk. Oke teman-teman, habis ngobrol capek ngobrol. Nah ini
Wih, cekernya. Wah, kepalanya. Oke, teman-teman, kita coba rica-rica ayam cemani. Kalah meneh. Kowe karo Trigole kalah meneh kok. Monggo, Pak Handoko, yuk. Iya, monggo, Pak. Ayo. Wah, kita coba rica-rica cemani. Ini pertama kali makan rica-rica cemani. Oh, ini lehernya. Iya. Ini kepalanya. Nah, minta kuahnya. Sama ojo. Mani alot ah. Ya, cemani Indonesia. Ini istimewa. Nah. Ini teman-teman ya, kita coba daging cemani. Ini semakin gaib. Semakin gaib. Ini aja oke. Jebuk dewe ngono. Jebuk. Ambil. Simpuk ae, Pak. Wis ah. Mantap ini. Kepalanya ini. Black. Nyapa. Loh, ini cuman ini kok ora? Ya sebentar toh. Alot ini gede. Siti ya. Soalnya paling Cemani. saking cemani itu paling enak. Paling enak, betul. Paling enak. Ini telurnya cemani. Oh. Mas, besok nek nonton konser My Chemical Romance saya aja iya. Siap. Jeroane mana itu jamur. Ojo dijeki. Mangannya akeh. Pacai sih. Ayo. Mantap jiwa. Wah, Mas Bangkit. Gas pokoknya. Gas wis gak pakai rem. Rem blong woe. Blong, mau los. Wih. Teman-teman ya, suasana keakraban. Ini teman-teman influencer harus kesini nih. Mantap. Empuk ini masakan empuk. Betul. Enggak alot empuk. Oke, nambah lagi. Kerupuk. Oh, kerupuk. Ayo Mas, jangan. Nggih, monggo. Tuh. Nih, teman-teman. Ini bagian rahangnya. Ini bagian rahangnya. Hitam. Ini tulang leher hitam. Ini cucunya ya. Tadi aku jenggernya tak maam tadi. Kelihatan nggak sih? Tadi jenggernya udah tak maam. Tuh, ini sampai sarafnya pun hitam nih, teman-teman. Lihat nggak? Tuh. Sarafnya hitam. Matanya juga hitam. Ini keren banget, enak banget dan rasanya beda ya kayak ayam kampung, tapi bukan ayam kampung, beda banget. Nah, ini teman-teman pecinta kuliner harus kesini nih. Alhamdulillah. Rencana mungkin setelah jam ini temu di Magelang. Apa? Balik Jogja. Oh, langsung balik. Besok nak tamu soalnya.
Ya itu Mas, wisata Jogja itu udah sumpek. Orang kalau ke Jogja itu bukannya wisata malah stres karena macet toh. Makanya sebenarnya butuh apa jeneng iki? Penyangga sekitaran Jogja. Apa sih wisata yang cukup menarik untuk bisa keluar Jogja? Kalau sini Jogja itu kan tak delok nang map paling sekitar 2 jam tuh. 2 jam. Artinya itu cukup masih ideal daripada aku dari rumahku ke Malioboro sama-sama 2 jam. Ini kena macet. Ya kan? Tapi kalau dari tempatku ke sini 2 jam, tak pikir orang nggak masalah. Ya kan? Jadi artinya sebenarnya segmen-segmen Jogja itu bisa ditarik besok kalau ini udah jadi. Setiap zaman punya caranya sendiri. Caranya sendiri. Makanya saya meyakini kalau Cemani itu bisa bangkit kembali atau tereksposnya itu dengan cara-cara ya ada wisata. Ya. Atau kampung ternak Cemani gitu Mas. Itu bisa Mas. Ada di Jogja namanya Kampung Satwa. Nah di Jogja ada Kampung Satwa. Penggeraknya ya teman-teman kita juga. Satu kampung itu setiap orang punya satwa masing-masing. Iya. Hobine nyenengan apa? Ulo, pajang nang ngarep omahe ulo. Sing iki hobine manuk perkutut dipajang. Sing iki pitik dipajang. Jadi masuk kampung itu hewan. Ya, sebenarnya gambarannya seperti itu Mas besok. Kalau ada kampung ternak, setiap ada kunjungan. Kita udah menyiapkan di setiap jalan masuk itu udah kandang semua. Betul. Dan edukasinya masih nanti kan dari sejarah. Nah, sejarah ini kan sudah ada silsilahnya ini kayak ini, terus bukunya untuk ayam Cemani caranya ini semua komplit Mas. Ini tuh semua sudah ada semua, tinggal langsung kemasannya ini. Kemasannya itu harus benar-benar dipakem lagi. Nah, saya sendiri terus terang nggak bisa Mas, ini harus dibantu sama pihak-pihak yang mengelola desa. Betul. Nah, terus ini sudah merangkul gandeng semua oke, dari Deswita juga oke, semua oke, udah. Nah nanti ada gambarannya seperti itu Mas. Setiap selapan atau di sini ada Mas, di sini tuh namanya jadi pasar jadi papringan. Pasar papringan itu yang bayar pakai pring. Iya. Itu harapan saya seperti itu nanti. Iya. Masa di sini itu ada nantinya satu selapan pisan, selapan itu 40 hari, satu hari wage apa dan sebagainya. Nah, nanti akan dibuatkan seperti pasar itu. Pasar khusus. Bazar Cemani atau apa ya untuk kumpul-kumpul kayak gini Mas. Nah, di situ ada juga yang jualan khas-khasnya Cemani ya kayak ayam-ayam afgir disembelih nanti bukan bikin sate. Itu bukan dicarica, bikin seblak atau apa dan sebagainya di situ. Ini khusus Cemani. Itu pasti Mas. Betul. Betul. Kampung Cemani